Silakan dilihat. Hari ini kita meneruskan pelajarannya di halaman 7. Terus saya akhiri sampai pelajarannya sampai halaman 17. Meskipun sedikit kelihatan banyak karena di sini langsung ada hukum nun sukun dan tanwin dengan ya, nun, mim dan wawu. Kalian contoh-contohnya. Ini kelihatan banyak. Silakan dilihat halaman 7 di bawahnya sebelum disampaikan kepada para santrinya. Silahkan dilihat ada di bawahnya ada keterangan yang mungkin dibaca dulu kemudian bisa disampaikan kepada para santri. Ada huruf nun dan mim yang bertasydid harus dibaca dengan bukan. Kalau yang kemarin di halaman 5 ada pelajaran tasydidnya yang disampaikan ke para santrinya, dituliskan bentuk tasydidnya seperti ini, cara kerjanya, terus namanya apa santri tasydid. Kalau yang kemarin bacanya ditekan satu ketukan. Tidak saya sampaikan kecuali mim dan nun karena besok pelajarannya mim dan nun. Nah, sekarang tepat di huruf mim dan nun yang bertasydid diperlihatkan ataupun dicontohkan, dijelaskan baru disampaikan. Ada mim dan nun yang di atasnya ada tasydid dibaca dua ketukan dan juga ditekan. Nilai tekannya tetap tapi bacanya tidak seperti yang kemarin tasydid. Kalau yang sekarang harus ditekan dua ketukan. Silakan dilihat dan disimak saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nah, bacanya ditekan dua ketukan. Kelihatan yang delivernya ketuk dua ketukannya itu ya. Yang perlu ini diperhatikan bahwa ketuk dua ketukan yang na terakhir meskipun kelihatan lewer sebenarnya bukan lewer. Na ataupun masuk saya teruskan. Ada informasi yang lebih penting? Jadi saya khawatirnya informasi kelas ataupun temennya yang mungkin kelihatannya belum datang tapi perlu disampaikan. Silakan dilihat apa saya teruskan. Di pelajaran di mim dan nun yang bertasydid dinamakan bacaan guna. Cara bacanya ditekan dua ketukan. Silahkan diperhatikan, dikeluarkan semua ketukannya. Ada bacaan-bacaan yang saya ulangi tadi, diperhatikan. Ada nun sukun bertemu dengan ko, ada nun sukun bertemu dengan sin yang ketuknya itu pasti berbeda. Karena nun sukun bertemu dengan ko, bacaannya namanya idhar, satu ketukan. Kalau nun sukun bermusim namanya ikhfa, dua ketukan. Bedanya di sini. Saya ulangi kembali. Wa anna man khofa tidak boleh innal insana
lebih mudah. Insanahu pokok sukun bertemu dengan huruf ifa dua ketukan nanti bisa terganggu ketika sukun bertemu dengan karena sebelumnya ada nilai bacaan ditekan dua ketukan dibaca atau langsung diajak satu ketukan sukun dengan kita diselingi dengan semangat lagunya nanti sambil mendengarkan dan ini kita kan terganggu konsentrasinya dengan terganggunya dengan adanya sendoraknya. Nah, ini bisa dilihat nanti pada praktek bagaimana sambil mendengarkan tapi kita baca dan prakteknya ketuk baca dan nilai bacaan secara tajwidnya ini bisa benar-benar tepat. Silakan saya teruskan dilihat ke papan di mulai halaman 9. Cuma saya ambil satu garis kemudian di halaman 10 satu garis, begitu juga di halaman berikutnya yang terakhir di halaman halaman 17 satu garis yang saya ambil. Maksudnya biar setiap bagian halamannya tetap tersampaikan. Kalau ingin membacanya keseluruhan jadi langsung dibaca halamannya. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, bertemu dengan nun, bertemu dengan mim, bertemu dengan wawu. Ini namanya idgham. Nah, kalau kita sudah bisa, tapi para santrinya harus perhatikan. Jadi dikenalkan nun sukun dan tanwinnya ada huruf setelahnya berupa ya, itu juga nun, mim dan wawu karena pertemuan setiap harinya pasti hanya satu bab, besoknya satu bab karena hari ini istilahnya betul hari ini karena sampai kan calon-calon pengajar terus kita waktunya biar bisa menyampaikan semua pelajaran dengan waktu yang sangat singkat, semesternya sudah mau habis. Nah, itu semuanya tersampaikan secara singkat. Secara singkat silahkan sering dipraktekkan, sering dilihat bacaannya, akhirnya bisa ngerti kalau ada ayat, kalau ada nun sukun atau tanwin dengan yang nun mim wawu, maka nama bacanya idgham. Nah, saya bacakan langsung sampai di halaman terakhir. Diperhatikan tiap poin-poin bacaannya. Meskipun poin bacaannya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun mim wawu, tapi ada bacaan-bacaan yang lain yang harus perhatikan sesuai dengan bacaannya. Silakan sini. Contohnya kalau di tengah-tengahnya karena ini bacanya kita pelan, suaranya lantang tapi ritmenya pelan, tidak apa-apa tanafus. Contohnya wa yuhrikuna illa anfusahum. Berarti ngambilnya di tengah-tengah sini. Kami boleh ngambil bosnya ngoten nggih. Yang penting cara bacanya saja betul. Jadi nilai tanafusnya ketika melihat para santrinya jangan langsung ditekankan, ayo tidak boleh ya ambil nafas di tengah-tengah, ini harus sempurna. Ini belum saatnya karena nanti cara pembahasan tanafus itu ketika sudah mulai baca. Kita disimak saya teruskan berikutnya. Man nazzalal kitaba rasulan nabiyyan
internasional, dan mungkin pelatihnya biasa sehari-harinya memang membaca Al-Quran lantang panjang, akhirnya tidak ada nafas. Mungkin tadi yang simak setiap barisnya yang panjang itu saya selalu nafas. Nanti dilihat ya, karena ini mungkin tempatnya saya kasih tanda bawah sama seperti tandanya ini, ada tanda di sini. Bisa konsentrasi meskipun sambil mendengarkan musik, bisa ya, silahkan. Nah, kalau yang tidak boleh itu biasanya bagi seorang konten kreator jangan sampai ada suara lagu, nanti bisa kena pelanggaran. Nah, silahkan dilihat. Siap? Ketukan apa bapak dari saya, ketukan langsung masuk ke pelajaran ini. 1, 2, 3. Sudah siap? 1, 2, 3. Nilainya ditekan satu ketukan, tidak boleh dilelerkan. Rasulan Nabi yang tidak boleh. Rasulan Nabi yang boleh dilewer dua ketukan itu hanya mim dan nun yang bertasdid. Kemarin saya tadi menyampaikan yang boleh dilewer, makanya kemarin saya sampaikan nilai boleh dua ketukannya semuanya ditekan satu ketukan. Rasulan Nabiyan. Jadi diperhatikan karena pas waktu pindah yang dilihat kan dari awal mansuh dan tanwin. Nah ini misalnya nomor dihapus mawon. Kalau dihapus nanti kalau aku menyampaikan contoh yang maju satu persatu nanti disebutkan. Maksudnya nggak ini tidak perlu dibaca. Mungkin membuat konsentrasinya pas waktu ditunjuk yang dilihat dari awal sini. Silakan diperhatikan. Kita ulangi. Man nazzalal kitaba rasulan nabiyyan. Ya. 1, 2, 3. Masih ada yang keliru? Gara-gara nopo? Kemarin yang selalu dievaluasi ketuknya nih, diperhatikan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan ya, nun, min, wawu, namanya kita bisa menyebutkan, tapi biasanya praktek ketukannya itu yang masih belum tepat. Man nazzalal kitaba rasulan nabiyyan lan dua ketukan, satu ketukan. Rasulan nabiyyan. Silakan ulangi lagi. Nanti waktunya 1, 2, 3. Dievaluasi bareng. Silakan, mungkin perlu satu persatu prakteknya, akhirnya kelihatan mana yang belum tepat, mana yang sudah bisa. Langsung ke bawahnya 1, 2, 3. Setiap yang ada tasdidnya kok malah harus dievaluasi, nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran, memang biar tepat. Jadi sebenarnya
pelajarinya tidak harus cepat kita ini, memang sedikit demi sedikit biar yang kelihatannya kurang diterangkan semua dan semuanya bisa. Diperhatikan setiap yang bertasdid meskipun wawu ataupun ya tidak sama dengan mim ataupun nun ditekan dua kali. Yang ditekan itu semua huruf jaya yang kena tasdid itu ditekan, tapi dibaca dua ketukan itu hanya mim dan nun meskipun bentuknya yang biasa dibaca panjang ataupun wawu. Tidak boleh awala tapi langsung awala man alqo ya inna itu ya. Silakan diperhatikan di bacaannya Bapak dan saya nomor 3 bukan 1 2 3 namanya Indomie-nya, sebenarnya tampaknya Indomie-nya, tapi cara bacanya yang ini sudah terus ketika bertemu dengan mim, nunnya seperti hilang, langsung seperti mimnya bertasdid. Amma wawi'i rahmatan min indina. Perhatikan ada nun sukun ada tanwinnya, tapi ketika tanwin bertemu mim langsung tanwinnya seperti hilang, tapi ada mim yang bertasdid, dibayangkan seperti itu. Ada nun sukun bertemu dengan ain, perhatikan satu ketukan ada nun sukun bertemu dengan dal. Ini dal adalah salah satu huruf dari huruf ikhfa, maka bacanya harus berapa? Dua ketukan. Rahmatan min indina. Silakan langsung 1 2 3. Bayangkan mimnya bertasdid, tapi juga harus dilakukan. Mungkin bentuknya saya terlalu cepat ya, dan dibuat bentuknya yang pelan cepat. 1 2 3. Bertemu wawu sama seperti wawunya ditasdid, nunnya seperti hilang, langsung dibaca miu miu, tapi juga dua ketukan. Perhatikan miu betul dong? Perhatikan itu juga sama yang huruf berikutnya, langsung dibaca coba sampai akhir juga bisa melihat di depan. 1 2 3. Seringkali ketika bacanya selalu dievaluasi, saking banyak pesertanya akhirnya suaranya tetap tidak berani dikeluarkan, khawatirnya dievaluasi. Cara model ini biar segera tepat bacaannya,
keyakinannya gimana? Yakin bacanya, silahkan dibaca ulang. Ternyata temukan ada yang betul, kita evaluasi bareng. Akhirnya temukan yang betul ini loh. Yang awalnya kurang betul, betul. Ya, silahkan nanti yang terpanggil maju. Yang satu menyampaikan mim sukun, mim dan nun yang bertakdir dinamakan. Nah, ataupun membahas bacaan yang kemarin terus menyampaikan bacaan yang hari ini yang fa'ala karoma dibahaskan juga sekalian tentang tekanan satu ketukan atau dua ketukan bisa disampaikan ataupun langsung disampaikan dengan mim dan nun yang bertakdir itu namanya guna cara bacanya ditekan dua ketukan. Mbak Sinta Indi Darmawan masih sakit. Mbak Asita kita Kusmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Gita Kusmawan. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Selamat pagi para santri. Baik, di sini pelajaran hari ini kita akan membahas tentang gunah ya. Kemarin di bab tajwid kan sudah dipelajari bab gunah. Apa itu gunah? Ada yang tahu? Belum. Jadi gunah itu adalah setiap ada huruf mim dan nun yang bertasjid. Biasanya dibaca satu alif atau dua huruf. Di papan sudah ada contohnya. Nanti saya bacakan dulu. Terus setelah saya selesai membaca nanti dibaca bersama-sama ya. Tidak ada yang saya komentari, langsung masuk ke jadwal berikutnya. Absensi berikutnya Mbak Azra Aliatul Mana. Silakan yang dibahas dua bacaan ya. Satu cukup datang mim dengan ya ataupun dengan nun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
para santri. Pada hari ini kita akan mempelajari tajwid, yaitu idhofah guna yang biasa bertemu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu. Namun pada hari ini kita akan belajar nun, ya, dan juga nun. Maka dari itu saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti diikuti ya. Ikuti ya. 1, 2, 3. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, khususnya yang penting kita pede maju. Kalau masalah ada yang kurang tepat, ada yang audionya juga ikut-ikutan yang sama, tidak apa-apa. Yang penting kita kan belajar bersama, terus baru bicarakan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dibetulkan. Nah ini, namun semuanya saja mulai dari mai yaqulu sudah betul, liqaumi wawu sukun. Sebelumnya jatuh salah rokat fathah, yang kemarin bacanya len, tidak boleh dua. Liqaumi bukan liqaum. Makanya yang namanya santrinya juga itu panjang, jangan panjang ya. Liqaumi yu'minuna. Mungkin karena ketukannya ini yang membuat bacanya kalah. Kalau memang bacanya yang nomor 1, ketukannya boleh ditinggalkan. Tapi kalau bisa bacanya betul, ketukannya tidak tepat. Silakan dilihat. Wa yuhlikuna illa. Perhatikan mungkin tulisan tasnya yang kalau dari jauh kelihatan, dari dekat tidak kelihatan. Semuanya yang ada tasnya semuanya ditekan. 28 huruf semuanya harus ditekan, satu ketukan kecuali mim dan nun 2 ketukan. Illa dan nazzalal kitab. Yang tadi semuanya mengikuti, yang perlu diperhatikan rasulan nabiyan ditekan satu ketukan, nabiyan. Ngoten nggih ya. Terus ada lagi apa tadi? Ini sama. Mungkin yang saya sampaikan
ya dan wawu meskipun ditasdid tidak boleh dua ketukan. Satu ketukan ditekan sama-sama dengan huruf 26 yang 2 jadi 28 yang tidak boleh ini nun dan mim saja. Semuanya nabiyan awwala seperti awwala man khalaqahu. Mungkin pelajaran jilid 5 di halaman berapa? 7 sampai halaman 17 dicukupkan. Kalau sudah semuanya jilid 1 sampai 6 selesai, baru waktunya masih banyak. Semester satunya evaluasinya saya berikan kembali. Ini satu halaman penuh, baru praktik satu persatu biar bacanya lebih cepat. Mungkin di pelajaran jilidnya saya cukupkan. Terima kasih.